Sampurasun, teman-teman. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara merawat kelinci di musim hujan, teman-teman. Karena sekarang masih dalam suasana musim hujan ya, musim penghujan antara Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret seperti itu. Nah, kenapa harus kita kuasai cara merawat kelinci di musim hujan? Karena di musim hujan itu biasanya kelinci rentan terkena penyakit disebabkan karena cuaca dingin, kandang lembab, pakan basah, dan lain sebagainya. Nah, adapun bagaimana cara memelihara atau merawat kelinci di musim hujan, di perguruan kelinci utara ini, saya membaginya menjadi 3 hal penting, teman-teman, atau 3 bagian yang harus kita kuasai, ya. Apa 3 hal penting tersebut? Yang pertama adalah stok pakan, teman-teman. Stok pakan di musim hujan itu penting. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita bahas. Nah, yang kedua adalah pemeliharaan atau perawatan kandang, teman-teman. Itu yang kedua. Nah, dan yang ketiga adalah cara memberi pakan. Namun untuk masalah yang ketiga itu sudah sering saya buatkan kontennya, cara memberikan pakan. Yang penting adalah bagaimana nyetok pakan, teman-teman. Nyetok pakan ini yang kadang-kadang kebanyakan kita ya, saya tidak menyebut Anda, kita ajalah lupa bahwa pakan itu ada di sekitar kita. Namun kalau musim hujan lain cerita, teman-teman. Karena apa? Karena stok pakan yang saya maksud adalah kan hijauan. Bisa rumput, bisa dedaunan, bisa umbi-umbian dan buah-buahan. Itu biasanya terkena air hujan atau basah. Dan ini adalah malapetaka, teman-teman. Ketika stok pakan kita sudah kena hujan, sudah kena air, basah, itu awal daripada kehancuran. Kalau kita berbicara beternak kelinci. Karena rata-rata penyakit utama kelinci itu dari pakan yang basah, teman-teman. Nah, baik, akan kita bahas saja dulu untuk di konten kali ini. Kita membahas yang pertama aja, yaitu bagaimana kita nyetok pakan di musim hujan ini. Nah, yang saya lakukan adalah menyediakan pakan itu pakan hidup. Pakan hidup arti kata saya menanam beberapa jenis sumber pakan itu di sekitar kandang. Nah, mari akan saya tunjukkan jenis-jenisnya dan langsung akan saya berikan. Ini semata-mata untuk keadaan darurat manakala di sekitar kita sudah mulai mendung. Nih, misal ini sekarang aja sudah mendung nih, sudah dingin kan anginnya. Terasa nih? Ya kan udah mau hujan ini. Nah, kalau kita mendadak misalnya harus ngarit dulu, pergi ke suatu tempat, ke ladang, ke sawah, ke belukar, ke tegalan. Sampai sana tahu-tahu ujug-ujug turun hujan, itu kan basah, teman-teman. Rumput kita basah, pakaian kita basah, rambut dan lain-lain. Kalau sana taruh di baskom. Kali itu atulah. Taruh di baskom. Nah, maka dari itu saran saya buat Anda yang akan memulai usaha budidaya peternakan kelinci, sebelum Anda membeli bibit atau benih kelinci, Anda siapkan dulu tentunya kandang, ya. Kandang Anda siapkan. Yang kedua itu stok pakan hidup. Caranya seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Yuk ikut saya. Nah, Anda bisa lihat ini semua adalah pakan daripada kelinci, teman-teman. Ini juga nih seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Ini adalah pakan ya, pakan, teman-teman. Yang mana pakan-pakan ini bisa serta-merta atau seketika kita butuhkan bisa langsung kita berikan. Contohnya seperti ini. Ini pakan ini. Nih, seperti ini. Jadi kan kalau hujan mau turun itu kan ada tandanya, teman-teman. Mendung ya kan. Kemudian anginnya dingin. Ya, perlahan ada gerimis. Kita bisa spontan. Dalam hitungan detik kita sudah bisa punya pakan. Seperti ini kan. Tuh, Anda bisa lihat ya di pagar-pagar ini. Kita
kita bisa langsung kasihkan aja pada kelinci kita seperti ini. Baik. Yang atas nih, tuh. Ini yang atas. Sini lagi nih. Nah, Anda bisa lihat seperti ini juga teman-teman nih. Nah, saya sengaja membuat tanaman ubi jalar ini di atas apa ini, rak lah katakan seperti ini. Ini kan pakan teman-teman. Jadi suatu saat kita butuh, kita tinggal arit aja begini. Nah, tinggal diarit seperti ini. Jadi ini ya, adegan ini hanya atau jika dan hanya jika dalam keadaan darurat. Arti kata kita misal baru pulang dari kantor ya, misalnya baru pulang dari Kejati atau dari kantor DPR baru rapat, pulang sampai di rumah ujug-ujug mau hujan. Nah, ini yang saya lakukan seperti ini. Langsung kita kasihkan ke si Vanessa. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh, kebetulan Vanessa baru saja beranak. Nah, itu anaknya itu tadi pagi ya. Nah, seperti ini. Si gemoy mancur. Nah, selain yang tadi, di sebelah sana juga saya nyetok pakan. Yuk kita lihat. Oh ya teman-teman, sekedar informasi tambahan, sekarang saya berada di lokasi yang nanti akan saya buat menjadi istana kelinci. Nah, untuk sementara ini saya tanami rumput Jepang ya. Seperti itu. Karena kalau tidak diberi rumput Jepang, pengalaman saya, kelinci itu kan di sini lari-lari seperti itu kan. Pada umumnya kan begitu, lari sana lari sini, akibatnya dia punya bulu menjadi kotor, kakinya kotor, pokoknya badannya jadi pada kotor. Nah, jadi saya mencoba mensiasatinya dengan dikasih karpet hidup ya, berupa rumput Jepang. Di situ saya nyetok pakan hidupnya teman-teman tuh. Di antaranya ya, selain yang tadi. Seperti ini. Itu juga teman-teman bisa lihat handelem ya, handelem. Coba di gelap ya, di close up. Nah, di belakang suweg ini Anda bisa lihat itu handelem. Memang baru saya pindahkan, baru sekitar seminggu ya, untuk nyetok aja ini mah. Kemudian ini juga baru saya nyetok tanaman antanan, ini kesukaan kelinci juga teman-teman. Kalau di sekeliling kandang umbaran ini stoknya seperti Anda lihat itu, banyak sekali tanaman-tanaman yang merupakan pakan ya, pakan daripada kelinci. Oke, seperti ini juga teman-teman. Ini ada yang menyebut katanya pepaya Jepang, ada yang menyebut seperti gedi. Saya kurang tahu pasti apakah pepaya Jepang atau gedi ini. Yang jelas ini enak pucuknya ya, dilalap sambal apa? Cuel sambal gitu. Tersisa 10%.
Daun handelem teman-teman. Daun handelem juga pakan daripada kelinci ya. Nah,